Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu. Bukan dong, tapi kedatangan casing komputer. Dan kalau nggak salah merek lokal ya. Karena saya cari info dari internet kagak nemu. Mungkin rusak kali internetnya. Tapi yaudahlah, kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah, casing ini sendiri jatuhnya masuk siring ya. Helah, maksudnya harga casing ini di rentang 500 ribuan. Dapat 2 kipas RGB dan panel kaca pakai engsel. Wih, keren gak tuh? Sebelum kita bahas jauh lebih dalam, mohon bantuannya. Bagi kalian yang belum pencet tombol subscribe-nya, pencet dulu. Jangan lupa tombol loncengnya juga, agar impian saya segera tercapai di tahun ini. Amin. GameMax Cyclops, tulisannya Cilok. Lah, ngawur. Cyclops maksudnya. Salah satu produk casing dari GameMax yang ditawarkan di kisaran Rp550.000 untuk barunya. Harga yang tergolong masih terjangkau untuk kalangan carry hore macam saya. Nah, casing ini sendiri nggak ada pilihan warna ya, cuma ada warna gelap, hitam maksudnya. Andai ada warna putih, kayaknya bakal menarik untuk dibeli. Kenapa harus putih, bos? Nggak tahu ya, suka aja sama warna putih. Kalau hitam apa ya, gelap sih, nggak kelihatan. Tapi ini opini pribadi ya. Casing GameMax tipe ini sendiri hanya bisa dipasang motherboard berjenis micro ATIC dan mini ATIC. Kalau ATIC bisa nggak, bos? Dipaksa masuk. Bisa banget, motherboardnya dipotong, mau. Makanya sebelum membeli casing wajib tahu juga ukuran motherboardnya, biar nggak salah beli, macam teman saya dulu. Terus dari casing ini nggak gede-gede banget ya, standar sih, warnanya coklat, tapi bukan buat dimakan. Karena ini bukan coklat rasa pisang. Di bagian depan dus jelas banget ya merek dan tipenya. Berikut juga fitur-fitur dari casing ini. Pada bagian samping kiri bisa dilihat detail spesifikasi dari casing ini. Contohnya support VGA dengan panjang maksimal 340 mm dan tinggi CPU cooler maksimal 155 mm. Terus bisa dipasang total 6 kipas nih, 3 bagian depan, 2 atas dan 1 belakang. Dan detail lainnya silahkan kalian baca-baca sendiri ya. Pada bagian samping sebelah kanan ada tulisan Cyclops BR. Ternyata BR ini singkatan dari Black Red. Kirain Britania Raya ya. Maksud Black Red ini kombinasi warna pada casing ini ada hitam sama merahnya. Racing dong. Oke, langsung aja kita keluarin casing dari tempat persembunyiannya. Pas kali pertama dibuka, lihat tampang cover depan casing ini kelihatan menarik ya. Dengan kombinasi warna baret alias black sama red. Kesannya nggak kalem, gahar malah iya. Warna merahnya dikit banget ya, jadi inget mobil buatan Jepang nih. Kalau ada list merah, jadilah mobil racing. Pas di tengah cover ada mesh dan juga ada satu kipas pada bagian depan. Buat buka cover depan gampang banget ya, tinggal masukin 4 jari dan tarik pakai perasaan. Dan krak, patah bos. Ya enggak lah, aman kok. Kelihatan satu kipas jomblo ya, karena nggak ada temen di bagian depan. Dan di bagian depan sendiri bisa ditambah 2 kipas lagi nih, ukuran 12 cm. Tapi sayangnya, 2 kipas ini kalau dipasang nggak ke bagian mesh, cuma satu doang meshnya, di tengah-tengah cover. Nah, buat pasang kembali covernya tinggal masukin ke lubang pengunci dan getok covernya. Nggak usah pakai emosi, ini bukan musuh. Dan nggak usah khawatir digetok bakal hancur, aman kok. Lanjut ke bagian dimana ada panel kacanya yang ternyata gelap. Nggak pakai yang bening, maksudnya bening beneran ya, bukan bening kehitam-hitaman. Coba deh pakai kaca bening, harusnya bisa lebih menarik lagi. Tapi ini malah pilih yang gelap. Nah, panel kacanya sendiri udah pakai engsel, jadi buka tutupnya gampang banget. Dan buat buka panel kacanya ini kurang lebih sama dengan Aigo Dark Flash DLM21 yang pernah saya review. Di panel kacanya ini punya 2 magnet ukuran kecil di bagian atas dan bawah. Ini biar nempel ke casing. Sekarang kita copot dulu nih panel kacanya dengan cara diangkat ke atas. Hati-hati, jangan dijatuhkan, nanti pecah. Langsung deh kelihatan bagian dalam dari casing ini. Terlihat jelas ya, casing ini pakai power supply cover. Dan juga kabel manajemennya udah kelihatan gimana. Kalau saya kira-kira, ini jarak antara motherboard ke bagian atas casing itu cukup bagus ya. Nggak mepet-mepet banget. Buat ruang kabel manajemen ini juga tergolong lumayan. Nggak luas-luas banget, tapi nggak sempit-sempit banget. Ya cukup sih. Di bagian belakang nampak satu kipas berwarna putih yang udah terpasang di casing ini. Lanjut ke bagian belakang dari casing ini. Standar casing MATX udah pasti punya 4 slot ekspansi. Kalau 7 berarti ATX ya, bukan MATX. Dan untuk penutup slot ekspansinya model copotan dengan 2 baut pengunci. Yang model gini sih khawatir suka hilang ya, atau lupa dipasang. Di bagian slot ekspansi ada penutup yang bisa dibuka pasang. Sisanya sih kalau udah kebuka ya udah, nggak bisa ditutup lagi.
Oke, lanjut ke bagian samping tempat kabel manajemen. Bisa kalian lihat nih, di bagian penutupnya ada semacam cetakan membentuk logo khas GameX, yaitu singa mengaum. Tapi kalau dilihat lagi kayak cetakan bunga matahari, bener nggak sih? Nah, di bagian penutup ini nggak ada tonjolan, hal yang cukup baik kalau menurut saya, ya karena ruang kabel manajemen yang itu merata ya, nggak sempit di area tertentu. Dan setelah setelah dibuka penutupnya, kelihatan jelas susunan kabel manajemennya. Nah, di bagian belakang motherboard ada controller ARGB buat kipas. Oke, lanjut, di area power supply ini cukup luas ya, kalian bisa pasang power supply dengan panjang maksimal 200 mm. Dan coba lihat ini buat tempat hard disk. Ini yang saya bilang hardware nisawi. Maksudnya bos, kalau manusia kan manusiawi ya, kalau hardware ya gitu. Lucu nggak? Nggak lucu ya? Ya udah, skip aja. Model rak gini saya suka sih, cuma buat pasang ke hard disk itu lumayan butuh tenaga, keras bro. Tapi setelah dipasang tinggal kalian dorong ke dalam raknya, simple. Apalagi kalau dibandingkan model tempel ke casing. Oke, lanjut ke area atas casing. Di sini kita bisa lihat dust filter bermagnet, ukurannya gede banget ya. Jelas pengaruh ke sirkulasi udara di casing ini yang lebih baik. Terus di bagian atas juga ada tombol power, tombol reset, satu tombol buat terang gelap dari kipas ARGB, dan satu tombol mode ARGB. Kemudian 2 port audio, 1 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.1. Lanjut ke bagian bawah casing. Di bagian kaki casing ini ada 4 busa kecil di tengahnya. Fungsinya sih biar casingnya gak gampang geser ketika ditaruh di tempat yang licin. Terus ada banyak lubang di sini, nggak tahu nih fungsinya buat apaan. Apa mungkin buat atur posisi rak harddisk kali ya. Dan di bagian ventilasi power supply ada dust filter yang cukup gampang buat lepas pasangnya. Oh ya, pada paket penjualan casing ini ada buku manual, silahkan kalian baca-baca sendiri. Kali aja masuk dalam kurikulum sekolah. Terus di sini ada stand VGA nih yang fungsinya buat nahan VGA biar gak bengkok, khususnya VGA bongsor ya. Karena kita tahu kalau VGA bongsor itu kalau kelamaan bisa bengkok. Dan kita bisa atur ketinggian stand ini sesuai ukuran VGA. Bisa sampai 1 meter bos tingginya. Bisa banget. Lu lempar sampai ketinggian 1 meter. Biar ada kerjaan dikit. Aneh-aneh aja pertanyaannya. Oke, lanjut. Kita bisa lihat di sini baut penguncinya berwarna hitam. Ada ring merah juga nih di sini. Biar apa coba? Biar racing kali ya. Tapi sebenarnya ring ini dipakai tujuannya sih biar nggak terjadi short antara motherboard ke casing. Kalau nggak salah ya. Ring merah ini dipasang pas mau pasang baut pengunci motherboard. Lantas gimana nih pemasangan perangkat di casing satu ini? Buat pasang power supply nggak ada masalah. Cukup mudah. Di sini saya pakai power supply dari MSI dengan daya 650 watt. Kemudian buat pasang hard disk sedikit repot karena memang model bracket hard disk gini ya rata-rata keras sih. Tapi setelahnya gampang kok. Terus untuk pemasangan motherboard sendiri ke dalam casing nggak ada kendala yang berarti. Bahkan di sini saya pakai air cooler, aman. Pasang VGA, aman juga. Lantas gimana nih buat merapikan kabel di bagian ruang kabel manajemen? Ya cukup lah, nggak bagus-bagus banget ya susunan kabel manajemennya. Karena pada bagian kabel-kabel power supply prosesor ini nggak ada kaitan pengunci untuk kabel TIS ya. Jadi ngait langsung ke dalam casing. Tapi ya masih cukup lah di kelasnya. Dan beginilah hasil kabel manajemen dari casing GameX ini, baik belakang maupun depan. Cukup rapi ya. Dan inilah dia tampang PC ini ketika dihidupkan. Kita lepas dulu plastik yang menempel di kaca. Tampilannya cukup menarik sih. Lagi-lagi sayangnya panel kacanya nggak pakai yang bening ya. Jadi kurang nampak perangkat di dalam casing ini. Ada ayam berkokok pagi ya. Kesimpulan dari casing GameX ini adalah harga yang ditawarkan cukup baik dengan fitur-fitur yang diberikan. Panel kaca yang udah ada engselnya, 2 kipas RGB beserta kontrolernya, stand VGA dan ruang di casing yang lumayan lega. Kekurangannya sendiri adalah susunan kabel manajemennya yang kurang baik kalau menurut saya. Kabel RGB sing yang mesti beli lagi nih, nggak dikasih di paket penjualan. Terus panel kacanya nggak bening, jadi rada kurang enak dilihat ya. Dan satu lagi nggak ada pilihan warna. Andai ada warna putih dengan panel kaca bening, wah rasanya casing ini bisa jadi pilihan menarik untuk dibeli. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing dari GameX Cilok ini. Maaf, saya klop maksudnya. Bagi yang sedang pakai, monggo share pengalaman tentang casing ini gimana. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di MK Channel.